Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang pertama saya mau banyak-banyak minta maaf kepada pemirsa semua. Sebab berkali-kali saya kemudian melihat memang teman-teman belum siap di website yusufmansur.com. Tapi secara konten sudah saya siapin, tinggal masalah upload saja. Tinggal masalah di uploadnya saja. Beberapa pemberitahuan dari saya. Pertama, santri online, santri tahfiz online, kita start tanggal 11 September 2012. Kedua, konten yang saya sering bicarakan di Antv ini terkait dengan misalkan zikir-zikir, tafsir-tafsir, ini sebenarnya sudah siap, tapi belum diupload di yusufmansur.com. yusufmansur.com terkait dengan bandwidth, kapasitas dan SDM. Jadi mohon bersabar, mudah-mudahan seiring dengan kita start belajar tahfiz online ya sebagai penguatan dari Antv 11 September, mudah-mudahan konten-konten yusufmansur.com sudah bisa kemudian di-download oleh kawan-kawan semua. Saya memahami juga teman-teman pemirsa yang jauh di pedesaan dan tidak bisa menjangkau internet. Jangan khawatir, sebenarnya kita pun menyiapkan buku-buku saku. Buku-buku saku, CD-CD, DVD-DVD ya, sehingga saudara bisa belajar tidak perlu internet. Tinggal merequest buku-buku sakunya, CD dan DVD yang terkait dengan apa yang saya utarakan di layar kaca. Baik, saya mohon izin karena banyak sekali kemudian respon dari teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran Odoa, pembelajaran One Day One Ayat ya, lewat layar kaca Antv. Mohon izin menyelang sedikit tafsir Al-Mulk yang mestinya hari ini kita mulai masuk ayat yang ke-9 ya. Ayat ke-9 hari ini. Tapi saya minta izin sampai hari Jumat kita coba bicara tentang metodologi. Sampai hari Jumat kurang lebihnya kita bicara tentang metodologi menghafal Quran. Tafsir Al-Mulknya insya Allah kita akan teruskan hari Senin. Ini saya sudah tuliskan termasuk nanti simulasinya. Simulasi kita menghafal ya. Tanpa saudara mengetahui metodologinya, saudara akan kepayahan untuk menghafal Quran. Kayak berenang lah. Ente nggak tahu gimana cara berenang, langsung gitu. Kira-kira gimana? Insya Allah langsung ada tahlilan 7 hari ente. Ya begitu juga kemudian menghafal Quran. Walaupun Allah memudahkan untuk siapapun dari hambanya yang mau menghafal Quran, tapi tetap saja memahami metodenya akan membantu saudara-saudara semua untuk menghafal Quran. Yang nomor 1 saudara. Nomor 1. Yang paling penting di dalam menghafal Quran adalah doa dan niat. Ini dia paling penting. Saudara mesti memahami dulu Al-Quran ini punya siapa. Al-Quran ini adalah punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita meminta kepada Allah agar menurunkan Al-Quran kepada kita, ya, pada hati kita, menginstal di pikiran kita, di anak-anak kita, di suami atau istri kita. Khususnya buat saya pribadi, saya adalah yang diamanahkan oleh Allah mengasuh dan mengelola pesantren Darul Quran. Maka saya pun bertambah lagi tugasnya mendoakan anak didik saya dan keluarga. Percayalah,
segala macam metode yang nanti akan saya sampaikan ini kan metode nih, udah saya tulisin nih. Ini metode udah saya tulisin. Tapi ini menjadi nomor 17. Menjadi nomor 17, ya. Untuk menunjukkan bahwa metode itu nggak penting. Oke. Yang penting adalah nomor 1, doa dan niat. Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Anda dikaruniai hafalan Quran, kemampuan menghafal Quran. Yang nomor 2 adalah Anda mengetahui niat saudara itu apa. Di dalam menghafal Quran ini apa niat saudara? Lillahi ta'ala kah? Atau kepengen dianggap sebagai seorang penghafal Quran? Ingat ya, perbedaan antara doa dan niat, saudara, saya ulangi sedikit. Kalau ada orang menghafal Quran supaya bebas dari penyakit kanker, itu niatnya masih dibenarkan. Karena itu bukan niat, melainkan doa. Doanya memang menghafal Quran. Niatnya memang menghafal Quran, tapi doanya adalah supaya terbebas dari kankernya. Umpama saudara punya kontrakan, pengen punya rumah pribadi, lalu saudara di rumah kontrakan itu ngapal Quran, niatnya saudara insya Allah masih lurus, niatnya buat ngapal Quran, tapi doanya supaya ini kontrakan kebeli. Karena apalan Quran itu adalah salah satu amal soleh yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menghafal terkandung baca. Baca itu subhanallah. Yang kedua, mengetahui fadilah dari membaca Quran itu sendiri akan membuat Anda menyenangi membaca Quran. Orang-orang yang tidak tahu jogging itu apa dan bagaimana manfaatnya, tentu dia tidak akan suka jogging. Dia tidak akan senang jalan kaki gitu. Tapi subhanallah, orang-orang Chinese di negara sana, bahkan sebagian orang-orang Chinese yang tua-tua yang di sini kalau saya lihat, mereka senang sekali jalan kaki. Kenapa? Karena mereka tahu fadilahnya jalan kaki itu apa. Mereka menyenangi jalan kaki karena mereka tahu kemudian kegunaannya apa, fungsinya apa. Saudara kemudian mengetahui bahwa lari pagi itu hebat sekali, kemudian fadilahnya, tentu tidak akan menyenangi tidur pagi. Saudara akan senangnya lari pagi aja begitu. Terus lari pagi hingga meninggalkan kenyenyakan tidur. Karena mereka tahu kalau tidur pagi nggak bagus, lari pagi itu bagus. Capek kan tuh kameramen ngikutin itu mana. Tanpa Anda mengetahui fadilah membaca Quran, kering. Saudara akan kering. Buat apa? Anda nggak ngerti. Anda nggak tahu kelezatannya gimana, apanya gimana, nggak paham. Insyaallah beberapa kita akan teruskan lagi setelah yang berikutnya. Monggo silakan. Mengetahui sesuatu, maka akan membuat Anda menjadi cinta kepadanya. Nomor 1 di dalam menghafal Quran adalah Anda perlu doa yang benar, niat. Sebagaimana Anda doa pengen mobil. Saya pagi tadi mengirimkan BBM kepada saya punya sahabat yang secara tidak sengaja saya mendengar kemudian komunikasi. Jadi saya tadi ada di dalam toilet. Ini gambar toilet begini saudara. Saya lagi di atas toilet begitu. Nah kemudian ada dialog di depan pintu tentang seseorang yang pengen punya mobil. Lalu saya BBM setelah saya kemudian dari toilet, saya BBM kepada beliau. Apa saya bilang? Punya mobil tuh gampang, asal mau minta sama Allah. Mobil, rumah, dan sebangsanya itu gampang asal mau minta sama Allah. Saya bilang sama dia, coba aja 40 hari minta mobil sama Allah. Jangan lupa, minta mobilnya 2010-an ke atas. Ntar dikabulin juga tapi yang tahun 80-an. Doanya mesti clear ya. Ya Allah saya minta mobil tahun 2010-an lah. Gitu. Terus minta jangan sampai bayar. Minta yang ada BPKB-nya. Kalau enggak saudara dipinjemin doang. Ingat ya. Dan minta sama Allah please. Jangan yang mainan. Loh, karena ada teman saya itu. Ada teman saya. Udah saya ceritakan di Twitter. Hashtagnya adalah Ferrari. Hashtagnya Ferrari. Yuk nggak main-main nih teman saya. Doa supaya bisa punya Ferrari. Di depan Ka'bah weh. Di Multazam. Di depan Ka'bah. Di belakang makam Ibrahim. Dia doa. Ya Allah saya pengen betul ya Allah punya Ferrari. Dikabul oleh Allah. Selesai umroh, dia beli parfum. Kemudian dapat itu Ferrari. Warna merah.
Tapi sayang ini Ferrari dibungkus di kotak kecil. Alias Ferrari mainan. Ya, lihat nih. Lihat BBM saya kepada kawan saya itu. 40 hari minta mobil, saya bilang. Pagi, siang, sore, malam. Direpresentatifkan dengan habis sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Minta terus sama Allah. Ditambah lagi di dalam sholat-sholat sunnah. Atau setelah sholat-sholat sunnah. Tidak mungkin Allah tidak memberi. Seperti itu pula lah saudara kemudian meminta kepada Allah agar diinstal Quran. Dimudahkan Quran untuk Anda semua menghafal. Kalau Anda meminta menghafal Quran seperti Anda meminta mobil, motor, rumah. Kontrakan yang berubah menjadi rumah sendiri. Maka inilah yang akan terjadi. Anda, anak-anak Anda, suami atau istri Anda, anak-anak santri Anda semuanya akan menjadi penghafal Quran. Persoalan waktu nanti akan menjawab. Kadang-kadang kita doain anak kita, tapi anak kita lari kanan, lari kiri, lari kanan, lari kiri. Terus kita bilang, saya sudah doain anak saya, tapi kok anak saya tidak pernah bisa menghafal Quran. Itulah saya, ibu saya, orang-orang tua saya mendoakan saya supaya hafal Quran. Tapi saudara tahu, umur berapa saya kemudian punya kemantapan hati untuk menghafal Quran? Umur 23. Umur 22, 23, kemudian saya barulah memantapkan hati untuk menghafal Quran. Lalu kemana saja selama ini sebelum umur saya 22, 23? Oh, rupanya doanya sedang bekerja, kira-kira begitu. Kalau saudara terus-terusan berdoa supaya bisa menjadi penghafal Quran, maka insya Allah saudara akan dapat itu. Sehabis sholat fardu dan sehabis sholat sunnah, coba jajal 40 hari meminta kepada Allah. Doanya bagaimana Ustadz? Doanya kalau susah saudara, cukup begini saja. Ya Allah, mudahkan saya. Istri saya. Anak-anak saya. Keturunan-keturunan saya. Menghafal Quran. Mengerti maknanya. Dan menjalankannya. Kira-kira seperti ini, dan doa bisa saudara kembangkan. Misalkan saudara bisa kembangkan seperti ini. Ya Allah, jadikan suara saya seperti suaranya Yusuf Mansur, misalkan gitu. Atau lebih hebat dari Yusuf Mansur. Jadikan suara saya bisa seperti imam-imam haram. Jadikan anak-anak saya bisa baca Quran seenak imam-imam Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Kira-kira seperti itu. Doanya terserah saudara semua. Ini kalau tidak mengerti bahasa Arab. Kalau mengerti bahasa Arab gampang kok. Saudara sudah hafal kok doanya. Doa yang Allahumma arhamna bil Quran. Ini doa Quran ini sebenarnya. Baca aja terus. Habis sholat saudara baca. Habis sholat sunnah saudara baca, insya Allah. Yang kedua, selain doa dan niat, adalah Anda mengetahui fadilah dari membaca Al-Quran. Saya sering berpesan kepada anak saya Wirda. Dan kepada santri-santri Darul Quran. Saya bilang apa sama mereka? Membaca Quran dan menghafalnya ibarat kata sedang membangun gunung emas. Membaca Quran dan menghafalnya bagaikan sedang membangun gunung emas. Pundi-pundi emas. Betapa tidak, setiap huruf kemudian yang kita hafalin, yang kita baca, dia akan memenuhi kantong-kantong kita, kantong-kantong amal soleh kita, yang nilainya jauh lebih besar daripada gunung itu sendiri. Subhanallah. Satu hurufnya dikali 700 kali lipat. Masya Allah. Motivasi saya, setiap Al-Quran punya huruf, dia akan menaikkan derajat saya. Dia akan membawa kebaikan buat saya. Dia berupa rizki buat saya. Dia akan menjadi obat buat saya. Dia akan menjadi sesuatu yang akan menjadi tangga-tangga saya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebagian yang saya ketahui dari fadilah membaca Quran. Karena itu saya enteng membaca Quran dan menghafalnya. Masih ada yang ketiga.
sebelum kemudian kita belajar tahapan-tahapan metodologi. Tapi setelah yang berikut ini, silakan. Baik, sebelum kita bicara metodologi, ada yang lebih penting daripada metodologi. Yang pertama adalah doa dan niat. Niat ini penting, saudara. Saudara kencengin gitu niat. Saya sebelum nikah, saya udah harus hafal 4 surah. Misalkan gitu. Pasang niatnya. Saya sebelum lulus harus hafal 2 juz. Saya sebelum nanti punya anak, udah harus hafal 30 juz. Asik tuh. Bila mana ada perempuan-perempuan musliman niat seperti itu, subhanallah, maka anaknya akan menjadi anak yang soleh-soleha. Ketika dia dipersunting oleh seorang suami, dia sudah dalam keadaan hafizah, sudah dalam keadaan dia hafal Al-Quran. Ketika dia mengandung, anaknya dinutrisi dengan nutrisi bacaan-bacaan Al-Quranul Karim, subhanallah. Pasang niat. Saudara, mestinya segmen 3 ini segmen O2, ya. Segmen 3 ini segmen O2, tapi saya pamit dulu. Dari Rabu sampai Jumat kita belajar tentang metodologi, ya, menghafal Quran atau cara menghafal Quran. Tapi beberapa prinsip dasar sebelum kita kemudian bicara tentang langkah-langkahnya, metodologinya, kita bicara dulu tentang hal yang prinsip sebelum kemudian kita menghafal Quran. Tadi yang pertama saya ulangi, doa dan niat. Yang kedua adalah saudara mengetahui fadilah dari membaca Al-Quranul Karim itu sendiri. Usahakanlah untuk mencintai Al-Quranul Karim sehingga Al-Quran itu mencintai saudara. Tidak ada satupun kitab suci di dunia ini yang dihafal oleh pemeluknya kecuali Al-Quranul Karim. Tidak ada. Dan tidak ada satu buku pun yang ditulis oleh semua manusia di muka bumi ini yang dihafal oleh bahkan penulisnya sendiri. Ayo, buku apa yang kemudian dihafal oleh penulisnya? Sampai titik komanya, sampai jenis hurufnya, sampai halaman dan barisnya. Tidak ada. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim dihafalkan oleh jutaan orang di dunia ini. Dan bergabunglah bersama jutaan orang untuk juga menjadi seorang penghafal Al-Quran. Ima satu ayat, ima satu ain, satu baris, satu halaman, satu surah, satu juz. Kalau perlu, insya Allah kita selesaikan 30 juz. Fadilah membaca Quran buat Yusuf Mansur adalah dia menjadi rizki buat saya. Setiap hurufnya akan mengangkat derajat. Setiap hurufnya menjadi kebaikan. Menjadi tangga-tangga menuju surganya Allah. Ketika Kiai Syukri Abdullah, ketika Kiai Syukri Ponorogo Gontor ada di samping saya, nyetirin saya. Beliau nyetirin saya pernah. Kita doakan beliau mudah-mudahan sembuh dari penyakitnya. Allah angkat dia punya penyakit insya Allah. Beliau bilang, Suf, Al-Quran yang kamu baca nanti akan menjadi makhluk yang tidak kamu kenal, tapi dia membela kamu nanti di alam barzah. Di padang mahsyar, di alam kubur, insya Allah, Suf. Begitu kata guru saya. Kalimat itu begitu membekas pada saya, sehingga saya bilang betul itu. Nah, saya mengetahui itu karena saya perlu pembela-pembela yang banyak. Saya rajinin baca Quran. Yang ketiga, bicara riyadoh. Bicara kemudian ritual-ritualnya lah, kalau bahasa yang boleh saya pakai gitu. Apa maksudnya? Saudara tidak mungkin menjadi penghafal Quran tanpa punya amalan jagoannya juga. Umpama kata, Anda boleh milih misalkan puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Untuk menemani saudara kemudian menjadi seorang penghafal Quran. Saudara kemudian puasa Senin Kamis misalkan. Ini kan sama aja nih ketika saudara pengen dunianya Allah. Tadi saya bilang pengen mobil, motor, rumah, kerjaan, gaji naik, pangkat, jodoh, anak dan segala macamnya. Ini larikan. Larikan persoalan ini menjadi persoalan Al-Quranul Karim. Saudara bangun malam 40 malam berturut-turut. Tapi bukan buat dunia, melainkan buat supaya saudara siap menghafal Al-Quran. Luar biasa. Saudara kemudian ya melakukan sedekah. Jadi saudara punya mobil nih, saudara sedekah, jeng. Saudara punya motor, saudara sedekah, jeng. Saudara punya apartemen, saudara sedekah, jeng. Saudara kemudian punya apa yang bisa saudara sedekahkan. Lalu ketika ditanya oleh guru, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan, untuk apa sedekah ini? Untukmu ya Allah. Apa doamu? Agar aku, istriku dan anak-anakku menjadi keluarga penghafal Quran. Subhanallah. Besok kita akan belajar ini. Step by step tentang menghafal Quran. Saya sudah buatkan simulasinya. Tapi ini tunggu besok. Dan mulai besok sampai 100 hari yang akan datang, kita akan terus berdoa di segmen-segmen akhir dengan 10 sholawat plus doa. Jadi selama 100 hari sejak besok
Ya, kepotong Sabtu dan Minggu. Selama itu pula, setiap segmen akhir di luar Odoa, kita akan kemudian berdoa dengan 10 salawat. Mudah-mudahan yang punya penyakit kanker, ginjal, jantung, segala macamnya, pengen kemudian miskin, pengen kemudian jadi, pengen miskin, pengen kaya, pengen rumah, segala macam, terserah. Pokoknya segmen 3 akhir, duduk. Kita selama 100 hari berdoa dengan 10 salawat plus doa. Insya Allah, mudah-mudahan Allah bersama kita. Allahumma ana. Insya Allah. Saya Yusuf Mansur. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.